Pada video kali ini kita akan membahas dan belajar tentang auto layout yang lebih lengkap ya. Kita mulai dari dasar dulu. Ketika kita mau membuat auto layout, select dulu semua objek atau elemennya, klik kanan langsung auto layout, atau menggunakan Shift A keyboard, atau menggunakan icon yang ada di panel use auto layout ini. Layoutnya akan secara otomatis dibikin seperti ini. Kita bisa atur-atur di sini vertikal atau horizontal. Kita bisa mengatur freeform ini seperti kita tidak menggunakan auto layout. Ketika kita klik ref, maka geser height-nya maka akan menyesuaikan sampai ke bawah. Kalau kita nggak pakai ref, si kontennya akan tetap atau fix ya. Kemudian di auto layout itu ada hak konten ini. Ketika kita punya elemen, si width-nya menyesuaikan, si height-nya juga menyesuaikan. Nah, di sini kita bisa mengatur gap-nya antar elemen atau objek, padding kiri kanan, padding atas bawah. Auto layout ini juga kita bisa mengatur admin width, kita atur misalnya 700 gitu ya. Ketika dia udah nyampe 700, dia akan stop di 700 gitu ya. Nah, sebaliknya kalau max width, ini add max width misalnya, ini kan 700 ya width-nya. Ketika kita misal pasang di 1000 max width, maka ketika dia geser sampai 1000, dia akan mentok ke max width-nya 1000. Kemudian ini canvas stacking, last on and first on, ini tuh si gapnya menjadi auto. Lalu kita geser. Nah, nanti objek yang pertama dia akan paling bawah tuh. Tapi kalau dia settingannya jadi first on top, berarti yang pertama akan jadi di atas. Itu. Dan kemudian ada satu lagi align text baseline. Misalnya ketika kita bikin tag, lalu kita tambahkan icon gitu. Dan ini kita tambahkan, lalu kita auto layoutkan. Ini kan ada garis ini, garis bawahnya sama yang garis ini udah sesuai. Tapi kalau kita pakai line text baseline, ini akan disesuaikan tuh, si garis ininya jadi sejajar gitu. Garis bawahnya akan menyesuaikan gitu. Oke teman-teman, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang fitur yang terbaru auto layout terkait dengan grid ya. Nah, jadi di grid ini saya juga baru belajar gitu ya. Dan di beberapa project sebelumnya saya belum pernah pakai grid, jadi kita coba belajar bareng-bareng ya. Pertama kita bikinkan dulu frame-nya, kemudian kita klik langsung aja grid. Nah, di sini udah ada kelihatan ya, udah kotak-kotaknya ya. Terus bisa atur di sini gridnya 2x2, berarti kan 2, ada 2 kolomnya, dan row-nya ada 2. Kita coba pakai yang 4x4, kemudian kita coba masukin konten. Mungkin kita masukin dulu konten image ya. Jadi ketika dimasukin konten image, mengikuti kotaknya di sini teman-teman. Kita klik di sini. Nah, jadi ketika dia masukin image, dia akan menyesuaikan gridnya sesuai dengan ukuran image teman-teman. Kita masukin lagi yang ini. Nah, itu kan menyesuaikan dengan ukuran image-nya. Tapi kalau kita letakkan di sini, di ujungnya ini, dia kebagiannya 2 kolom nih. Figma akan menyesuaikan kontennya akan 2 kolom gitu. Dan si image ini nanti kita bisa atur size-nya, kita bisa atur sini. Lalu kita bisa atur ke sini. Ini enak sih pakai grid ini ya. Terutama kalau kita bikin bento grid ya. Bento grid itu yang ada panjang, ada pendek gitu ya. Jadi tidak beraturan. Ini bisa memasukkan semua image-nya ke dalam kotak ini teman-teman. Tinggal masukkan, nanti akan mengisi semua kotak. Oke, kita coba sesuaikan. Pindahkan juga bisa dipindahkan ternyata. Pindahkan sini. Sini, kita coba ke sini. Mantap juga kan? Pindahkan ke sini, kita pindahkan ke sini. Nah, bento grid itu seperti ini nih, teman-teman. Terus di sini kita bisa mengatur gap horizontal, gap vertikal, bisa mengatur paddingnya juga. Terus kita bisa mengatur, kalau kita pakai perbesar ya, kita coba perbesar ya si image-nya. Jadi menyesuaikan tuh image-nya, menyesuaikan rasionya ya. Gimana kalau aspek rasionya kita lock? Coba unlock lagi.
sesuaikan lagi. Lalu kita bisa mengatur di sini itu coba kita pakai duplikat ya. Duplikat gimana? Oh, seperti ini. Kita duplikat lagi. Oh, dia ketika kita duplikat dia akan mengisi kotak-kotaknya deh. Lalu di sini kita bisa mengatur, ini kan kotak-kotaknya sama semua nih. Kita coba misalnya kotak yang tengah ini nih supaya dia agak lebih besar, agak beda dengan yang lain gitu ya. Oh, di sini nih. Oke, ini bisa ngatur. Jadi lebih oke ya. Yang ininya kita atur, ini kan 4,4 ya, kita atur jadi 4,5 duplikat ya, semuanya. Oke, ini keren juga nih teman-teman, bisa pakai nanti fitur auto layout grid ini untuk membuat bento grid misalnya, atau membuat variasi-variasi ukuran yang lebih oke gitu ya. Nanti teman-teman silahkan diulik aja, karena fitur auto layout dan grid ini akan sering kita pakai. Fitur-fitur yang seperti ini bagusnya kita ulik aja gitu, supaya nanti kita bisa mempercepat dan mempermudah ketika kita mendesain dan membuat desain kita lebih lebih kreatif, mungkin lebih unik gitu. Barangkali itu teman-teman di video kali ini, semoga bermanfaat. Singkat saja, semoga bisa mengikuti. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.